Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan was, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Saya juga ingin mengupdate video terbaru di Mas Blogger. Jadi ada seorang yang bertanya, Mas, saya sudah ada teman, saya cek dulu. Klien sudah revisi 8 kali, bayarannya lumayan besar, solusinya gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman menghadapi yang namanya revisi terus-menerus di Fiverr ataupun di Upwork, ada dua atau tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, satu, pada waktu teman-teman membuat perjanjian atau membuka deal kontrak dengan klien, baik itu di Fiverr maupun di Upwork, pertama bicarakan dulu yang namanya perjanjian revisi, teman. Nah, biasanya saya kalau dulu awal-awal saya pemula, ya tentu saja saya akan kerjakan revisinya sampai selesai ya, teman. Cuman ya lama-kelamaan setelah saya berpengalaman, saya sudah sering menanganin kayak gitu, mungkin udah 50 proyek atau 70 proyek, tadi termasuk ya, apalagi misalnya ada kerjaan yang belum saya selesaikan dan suruh revisi terus, saya akan bilang ke klien saya, teman. Jadi makanya saya ketika sebelum menerima kerjaan, saya akan bilang, misalnya dalam pekerjaan ini nantinya di jalan sampai melakukan revisi sampai 2 kali, saya akan cancel aja proyek ini. Saya langsung belak-belakan kayak gitu dengan klien, teman. Jadi teman-teman juga harus memastikan di awal menerima proyek itu, teman-teman juga harus yang namanya membuat kesepakatan, teman-teman. Jangan sampai sudah 8 kali, tak tahu kliennya masih minta revisi lagi, ya itu kan namanya buang-buang waktu, teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman nggak mau kayak gitu, biasanya saya batasi sampai 2 kali revisi saja. Saya langsung bilang ke kliennya, saya akan cuma revisi 2 kali, dan kalau misalnya masih bisa revisi lagi dan kurang cocok, ya mending di cancel order aja, kayak gitu, baik itu di Fiverr maupun di Upwork. Yang kedua, kalau yang namanya teman-teman masih betah melayani revisinya, silakan dilanjutkan. Ya kalau dulu saya masih belum berpengalaman, semua yang namanya kerjaan freelancer, ya yang utama itu kan kepuasan klien kan. Dari kepuasan klien itu nanti mereka akan memberikan yang namanya bintang 5 kalau misalnya di star level. Pokoknya bintang 5 misalnya di Fiverr maupun di Upwork, ya kayak gitulah. Nah, itu kan bisa jadi bekal kita kalau misalnya nanti lain kali ada klien yang baru melihat profil kita, sudah ada yang review puas dengan hasil kerjaannya, itu akan mempermudah pekerjaan kita, dan reputasi profil kita itu akan lebih mudah dipromosikan. Kayak di Google lah, kalau misalnya situsnya tuh sering dikunjungi, ya otomatis kan nanti masuk ke halaman 1 Google. Nah, sama juga di Fiverr, semakin banyak kita mengumpulin review atau banyak klien yang puas, otomatis ya nanti Fiverr juga, misalnya ada seseorang yang butuh, misalnya kita jasa pembuat logo atau seorang pentranslate dari Inggris ke Indonesia, ya yang dipromosikan tentu saja ya akun kita, bukan akun orang lain, teman. Ya karena kita sudah istilahnya sudah dapat privilege, di mana kita sudah banyak menyelesaikan proyek dan banyak klien yang puas gitu. Ya silakan dipilih 2 itu, tapi yang pilihan ketiga, kalau misalnya teman-teman tidak mau melanjutkan yang namanya revisi, ya sudah, teman-teman dispute aja. Dispute itu istilahnya kita sengketa. Bisa sengketanya ini bisa jadi pilihannya 2, 1 kita cancel order kalau di Fiverr, ataupun kalau misalnya memang benar-benar di Upwork itu kita end contract saja, teman. End contract dari pekerjaan kita yang sebelumnya, misalnya di Upwork. Ya kalau di Upwork itu saya pernah bersengketa mungkin 3 atau 4 kali malah, karena saya banyak juga terima proyek dari Upwork, mungkin udah 50-an, baik yang lewat Upwork atau yang lewat PayPal, ya banyak lah macam-macam. Jadi ya saya bisa timbang klien ini kira-kira potensi kedepannya gimana. Cuman ya kalau misalnya saya sudah sampai 8 kali revisi, ya otomatis kalau kayak di Upwork itu saya mengajukan permintaan paling enggak 50%. Misalnya dia ada projectnya itu $100, otomatis ya $50 untuk saya, $50 saya kembalikan. Enaknya kayak gitu di Upwork. Tapi kalau di Fiverr, ya kalau sengketa kayak gitu, biasanya kalau kita udah stres, ya cancel order, nggak ada yang pembagian ya persentase gitu. Ya itu mungkin kelemahan di Fiverr. Tapi saya nggak tahu nanti kalau misalnya Fiverr bisa mengaplikasikan persentase seperti yang ada di Upwork,
Ya semoga aja perubahan tersebut bisa, ya kita sebenarnya pengen ya dapat kayak gitu, cuman ya kalau lihat dari trennya kayaknya ya kalau sudah kita sudah mungkin mumet, udah ribet, stres lah ngerjain revisi ya cancel order aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi setelah kesimpulannya saya ulangi lagi, kalau misalnya teman-teman menghadapi revisi yang bertubi-tubi, padahal kerjaan proyek banyak, pertama satu tadi teman-teman ya batasi sebelum mulai pekerjaan, minta cuman hanya yang kalau misalnya ada revisi sampai 2 kali, kalau lebih dari 2 kali kita minta biaya tambahan, itu yang pertama. Yang kedua tadi ya kalau misalnya teman-teman baru pemula dan semangat mengerjakan revisinya walaupun sampai 8 kali, 10 kali tetap dikerjain sampai puas, silakan teman-teman, itu pilihan teman-teman. Nah, pilihan ketiga ya kita melakukan dispute atau namanya sengketa. Baik itu di Upwork maupun di Fiverr. Kalau di Upwork itu kita end kontrak, teman-teman. Tapi kalau di Fiverr kita yang namanya dispute ya itu tadi cancel order, teman-teman. Kalau untuk video tentang cancel order itu saya banyak ada di video-video saya sebelumnya. Mohon maaf teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga jawabannya bisa berguna buat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.